Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleofas, menjawabnya, "Adakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari mulai terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, saya membawa sesuatu yang semoga bisa membantu untuk mengilustrasikan perayaan yang kita rayakan pada hari ini. Nanti ditebak ya mereknya apa. Tapi ini enggak bagi-bagi duit karena terlalu gampang. Kalau saya menunjukkan ini, tahu ini merek apa? Apa? Energen, betul. Satu lagi, kalau saya bawa ini merek apa? Aqua. Oke, benar. Satu lagi, kalau saya menunjukkan ini merek apa? Vans. Oke, terima kasih, pinter semua ya kalian itu. Untung saya nggak bagi-bagi duit gitu ya. Teman-teman, kenapa kalian semua gampang menjawab merek barang yang saya bawa? Karena barang ini sangat familiar di kalangan masyarakat dan barang ini sangat ikonik gitu ya, khas, sehingga orang-orang itu sekali melihat langsung bisa menyebut mereknya. Dan menariknya, para ahli itu kemudian ahli pemasaran produk gitu ya, memanfaatkan hal ini untuk membuat produknya semakin dikenal oleh masyarakat dan akhirnya laris terjual juga. Untuk barang tersebut sampai pada kategori ikonik atau legend, itu kata anak-anak culture, ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat, waktu yang lama, bertahun-tahun dan konsisten, harus sama, diulang terus-menerus, entah warnanya yang dominan, kemudian logonya, theme songnya, dan lain sebagainya. Metode ini ternyata sudah digunakan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu untuk menjelaskan siapa dirinya. Lalu Yesus memakai apa supaya orang-orang yang menuju ke Emmaus, para muridnya itu akhirnya tahu bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Jadi ceritanya kan ada dua murid Emmaus itu ya, ngobrol, dua jalan menuju ke Emmaus, lalu datanglah tiba-tiba Yesus dan nimbrung bareng, berdua, bertiga bersama mereka. Tapi permasalahannya dua murid Emmaus itu tidak mengenali Yesus. Bahkan Yesus sampai menjelaskan isi kitab suci, ngalor ngidul menjelaskan soal Mesias itu seperti apa, yang harus menderita, wafat dan bangkit agar paham siapa dirinya, tetapi ternyata juga belum paham. Karena waktu sudah gelap, maka Yesus ditawari untuk mampir ke rumah. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yesus dengan melakukan sesuatu yang khas dari dirinya, yaitu mengadakan perjamuan makan yang sering kita kenal sekarang ini adalah perayaan Ekaristi. Dan perjamuan makan itu adalah kekhasan dari Yesus, dan ini menjadi ikonik, legend, kata anak-anak culture gitu ya. Lingkaran terdekatnya pasti mudah sekali paham kalau yang sering dilakukan itu ya hanya Yesus saja. Mereka sudah bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahun mengikuti Yesus, pasti hafal dengan kebiasaan Yesus saat kumpul-kumpul bareng, makan bersama. Tepat pada saat dua murid Emmaus menyadari bahwa yang ada bersamanya saat perjamuan makan itu adalah Yesus, maka mereka sungguh berkobar-kobar hatinya. Artinya peristiwa kebangkitan ini tidak hanya berfokus pada perjamuan saja, melainkan perjamuan itu pun membawa pada pengenalan akan Yesus yang telah bangkit secara lebih mendalam pula. Dan peristiwa penampakan dua murid Emmaus menjadi salah satu kisah kebangkitan Yesus yang membantu kita untuk semakin menyadari bahwa kehadiran Yesus yang sungguh nyata itu tidak dengan mudah kita pahami. Yesus ternyata membutuhkan cara-cara yang khas, ikonik, bahkan legend, agar kita dengan mudah memahami arti kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Sama seperti dalam video tadi, di mana tokoh utamanya menjadi sadar akan hidup lamanya yang kacau balau
karena dia mulai menyadari hadirnya Tuhan dalam hidupnya yang mengingatkannya akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan dengan cara-cara Tuhan menyapa kita ternyata tidak sama untuk saya, untuk Anda semua. Semuanya berbeda-beda, tergantung sedalam apa relasi Anda semua dengan Yesus. Maka saya menyarankan Anda semua mulai hari ini, pasca tahun ini, cermati dengan baik-baik tanda seperti apa di dalam hidup Anda semua yang menunjukkan bahwa saat itulah Yesus hadir untuk Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,